Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Rifda Salsabila, Akila Rafifa Pradina, Haidar Faturozi, dan Devi Alivia Ganadi. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan tema mengenai landasan psikologis pendidikan. Yuk simak materi berikut ini. Pengertian landasan psikologis pendidikan. Menurut asal katanya, psikologis berasal dari bahasa Yunani yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa, sukma, dan roh, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan atau studi. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu proses yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali manusia sesuai dengan tahapannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam menjalankan tugasnya dan sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Tujuan perilaku tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum mengembangkan pembelajaran agar dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah belajar. Aliran-aliran psikologi menurut para ahli. Terdapat 2 aliran psikologi belajar yang sangat berpengaruh, yakni aliran behavioristik dan aliran kognitif atau teori komprehensif. Kedua aliran tersebut besar pengaruhnya terhadap teori pembelajaran, yaitu dalil latihan dan ulangan, yaitu makin sering diulang respons yang berasal dari stimulus tertentu, makin besar kemungkinan dicamkan. Dalil akibat, menyatakan prinsip hubungan senang dan tidak senang. Dalil kesiapan, karena perkembangan sistem syaraf maka unit perilaku tertentu akan lebih mudah dilakukan dibanding dengan unit perilaku lain. Teori conditioning klasikal oleh Ivan Pavlov. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi stimulus dalam lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku itu disebut proses pengkondisian. Dalam teori conditioning klasikal, memberikan dorongan stimulus belajar yang merupakan faktor penting agar dapat menimbulkan respon sehingga terjadi proses perubahan tingkah laku. Teori conditioning operan dari B.F. Skinner. B.F. Skinner meyakinkan bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Semua manusia pasti akan mengalami perkembangan dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Ada yang berkembang dengan cepat dan ada pula yang berkembang dengan lambat. Namun demikian, dalam proses perkembangan terdapat nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua orang, yaitu prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Perkembangan terjadi terus-menerus hingga manusia meninggal dunia. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda. Semua aspek perkembangan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Arah perkembangan individu dapat diprediksi dan perkembangan terjadi secara bertahap dan tiap tahapan mempunyai karakteristik tertentu. Kegunaan psikologi pada pendidikan. Memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi dan mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Bentuk psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Yang ketiga, pendekatan ipsatif.
Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seseorang secara individual. Psikologi perkembangan menurut Rousseau dalam membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap. Yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga, masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Yang keempat, masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran menurut Siddhartha, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Ada sejumlah prinsip belajar menurut Gagnes 1979 sebagai berikut. Yang pertama, kontiguitas, memberikan situasi atau materi yang mirip dengan harapan pendidik tentang respons anak yang diharapkan beberapa kali secara berturut-turut. Yang kedua, pengulangan, situasi dan respons anak diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar lebih sempurna dan lebih diingat. Yang ketiga, penguatan, respon yang benar misalnya diberi hadiah untuk mempertahankan dan menguatkan respons itu. Yang keempat, motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Yang kelima, tersedia materi pembelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak dalam belajar. Yang keenam, aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajaran. 3. Psikologi sosial. Psikologi sosial menurut Hollander adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu antar individu. Bentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu 1. Kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya, atau cerita-cerita yang mirip tentang orang itu, terutama tentang kepribadiannya. 2. Perilaku orang itu. Ketika melihat perilaku orang itu setelah berhadapan, maka hubungkan dengan cerita-cerita yang pernah kamu dengar. 3. Latar belakang situasi. Kedua di atas kemudian dikaitkan dengan situasi yang ada pada saat itu. Maka, dari kombinasi ketiga data itu, akan keluarlah kesan pertama tentang orang itu. Dalam dunia pendidikan, kesan pertama yang positif yang dibangkitkan oleh pendidik akan memberikan kemauan dan semangat belajar untuk anak-anak. Motivasi juga merupakan aspek psikologi sosial, sebab tanpa motivasi tertentu, seseorang sulit untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, pendidik punya kewajiban untuk menggali motivasi anak-anak agar muncul, sehingga mereka senang hati belajar di sekolah. Menurut Klinger, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah 1. Minat dan kebutuhan individu. 2. Persepsi kesulitan akan tugas-tugas. Dan terakhir ketiga, harapan sukses. Implikasi psikologi dalam konsep pendidikan. Tinjauan tentang psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi sosial, dan kesiapan belajar, serta aspek-aspek individu, memberikan implikasi kepada konsep pendidikan. Implikasinya kepada konsep pendidikan. Psikologi perkembangan yang bersifat umum, yang berorientasi pada afeksi dan pada kognisi. Semuanya memberi petunjuk pada pendidik serta bagaimana cara membina anak-anak agar mereka mau belajar dengan sukarela. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses pertumbuhan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan. Sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Salah satu prinsip perkembangan kepribadian ialah bahwa
perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivasional. Dengan demikian, dari potensi hereditas, perkembangan kepribadian akan berlangsung atas dasar kerjasama antara proses maturasi atau pendewasaan sebagai pengaruh faktor-faktor pertumbuhan di dalam diri manusia. Dengan proses belajar sebagai pengalaman-pengalaman yang dijumpai manusia dalam hidupnya. Penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Mengenai penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini, nampaknya sudah menunjukkan hal yang menggembirakan. Kurikulum pendidikan Indonesia yang terbaru saat ini yang sedang gencar dilaksanakan ialah kurikulum 2013. Kebanyakan respon yang muncul ialah respon positif yang mendukung konsep kurikulum 2013 tersebut. Karena dinilai banyak memiliki sisi positif dalam pengembangan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologi, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Kesimpulan, dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai landasan psikologis pendidikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan membantu teman-teman sekalian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih banyak.